Pemirsa, plastik sangat lekat dengan kehidupan kita. Namun tahukah Anda kalau plastik yang mengandung bahan kimia bisphenol A atau BPA tidak baik bagi kesehatan? BPA dalam jangka panjang dapat menimbulkan penyakit serius seperti kemandulan hingga kanker. Plastik memang memiliki berbagai manfaat dalam aktivitas manusia sehari-hari. Namun, di balik kegunaannya yang beragam, ada senyawa yang tidak kasat mata di dalamnya. Senyawa tersebut adalah bisphenol A atau BPA. BPA sendiri lumrah digunakan pada beragam peralatan seperti peralatan rumah tangga, botol minum, galon, hingga tempat makan berbahan plastik. Pemirsa, apakah Anda masih suka mengisi air menggunakan botol plastik bekas? Sepertinya kebiasaan seperti itu harus ditinggalkan nih. Ketika mengisi botol plastik sekali pakai dengan air panas, lapisan polimer pada botol plastik akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenetik atau zat-zat yang memicu pertumbuhan sel kanker. Badan Pengelola Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat atau FDA telah menentukan batas maksimal penggunaan BPA dalam kemasan makanan dan minuman, yaitu sebesar 2,2 mg per 1 kilo plastik kemasan. Menurut ahli pangan dari Universitas Sumatera Utara, Neni Dwi Aprianti, residu yang terkandung dalam produk plastik, bila digunakan dalam jangka waktu yang panjang, akan menyebabkan gangguan kesuburan. Kalau kita cerita tentang plastik memang digunakan beragam ya di masyarakat ya, terutama juga saat sekarang ini untuk bahan pangan. Hanya saja di dalam pembuatan plastik ini dia mengandung suatu residu yang kita sebut dengan BPA atau bisphenol A, yaitu suatu senyawa yang dia merupakan difenilmetan hidroksi ya, yang mempunyai dua gugus hidroksi difenil. Ini yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, kemudian BPA ini tadi menyerupai dengan hormon estrogen yang ada pada manusia, ya, menyerupai, sehingga tubuh bisa mengenalinya itu seperti halnya estrogen. Hanya saja ya, atau reseptor tubuh mengenalinya sebagai estrogen yang kemudian nantinya ya dia bersifat antagonis. Nah, saat dia bersifat antagonis inilah yang bisa mengganggu daripada hormon-hormon kesuburan, baik pada wanita maupun pada pria yang berakibat pada kemandulan. BPA yang terdapat pada wadah plastik dapat masuk ke dalam makanan dan minuman, sehingga jika dikonsumsi BPA akan masuk ke dalam tubuh. Sehingga masyarakat harus lebih peduli pada wadah plastik yang digunakan. Sadar akan kesehatan, Ayu Hasana, salah seorang karyawan di Medan telah menggunakan tumbler atau wadah minum sendiri sejak ia kuliah. Baginya, menggunakan tumbler menjadi salah satu cara menjaga kesehatan, yang juga dapat turut melestarikan lingkungan. Pakai tumbler itu sebenarnya udah lama banget ya dari kuliah. Pokoknya di saat budaya tumbler itu semakin ramai, berbagai macam tumbler itu wah begitu variatif ya seperti saat ini ya. Jenis plastik itu kan banyak sekali. Dari level 1 sampai level 7 ya kalau nggak salah saya, dan itu kan bentuk ataupun durasi seberapa cepat dia mengalami penguraian itu kan juga berbeda, sehingga jadinya kita bisa memanage ya namanya penggunaan plastik. Mungkin para pemirsa bisa membalik ya di kemasan plastik di label paling bawah itu nanti ada angka dan juga ada seperti gambar segitiga. Nah, gambar segitiga ini menunjukkan bahwa dia atau plastik ini bisa didaur ulang. Ya, nah kemudian kita akan mencocokkan angka-angka tersebut. Ya, jadi angka 1 ini biasanya ditandai ya untuk produk-produk kemasan yang warnanya lebih transparan, bening.
Kalau dia nomor 2, dia berwarna putih susu, kedua-duanya tetap berdaur ulang, hanya saja untuk pemakaian 1 kali ya. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk berulang kali. Nah, kemudian ada lagi yang nomor 3, 4 ini memang untuk produk yang bukan makanan. Yang paling aman itu sebetulnya adalah kode 5 ya. Ini dia kita sebut dengan etilen ya, jadi agak berbeda dengan yang PET. Nah, ini yang lebih aman bagi kita. Kita sebagai konsumen ketika terdesak harus mau menggunakan plastik ya, kita kenali bahwa plastik kita ini memang aman untuk makanan. Tapi sebaik mungkin ya kita kembali lagi gunakanlah yang alami, mungkin kembali pakai daun pisang ya. Kalaupun tidak ya kita menggunakan kaca ataupun stainless steel. Penggunaan plastik tentunya memberikan kemudahan dalam kehidupan. Namun, kita harus sadar akan bahaya yang menyertainya. Gunakan tumbler menjadi pilihan untuk pemirsa lakukan. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.